Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvan Rainul dengan NIM A1Q12108. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori RIBT. Oke, langsung saja. A. Pengantar dan tokoh utama. Yang pertama, pengantar. Teori RIBT dikembangkan oleh Albert Ellis pertama kalinya pada tahun 1955, yang semulanya dikenal sebagai terapi rasional. Ia mengubahnya menjadi Rational Emotive Therapy atau RET. Terapi ini memberikan penekanan terhadap hubungan antar kognisi, emosi, dan tingkah laku yang ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain. Selain itu, terapi ini juga mengaitkan antara pemikiran tidak rasional dengan permasalahan emosi manusia, serta mengetegangkan bahwa manusia mempunyai pilihan untuk menyumbang kepada permasalahan yang dihadapi atau mengambil langkah penghentian proses permasalahan itu. Kemudian, sejarah pengembangan teori rasional emotif terapi Nelson Jonas sebagaimana yang dikutip oleh Gantina Komalasari mengemukakan sejarah perkembangan teori rasional emotif behavior therapy sebagai berikut. Rational Emotive Therapy Behavior Therapy atau REBT adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Albert Ellis pada tengah tahun 1950-an yang menekankan pada pentingnya peran, pikiran, atau tingkah laku. Pada awalnya, pendekatan ini disebut dengan Rational Therapy atau RT. Kemudian Albert Ellis mengubahnya menjadi Rational Emotive Therapy atau RET. Pada tahun 1963, dalam New Lister yang dikeluarkan oleh Institute for Rational Emotive Therapy, Albert Ellis mengumumkan bahwa ia mengganti nama Rational Emotive Therapy menjadi Rational Emotive Behavior Therapy. Yang kedua, tokoh utama. Terapi rasional emotif diperkenalkan pada tahun 1955 oleh Albert Ellis yang lahir pada tanggal 27 September 1913 di Pittsburgh, Pennsylvania, yang kemudian dibesarkan di New York City karena kondisi fisiknya yang lemah di masa kecil. Perhatian Albert Ellis beralih dari olahraga ke buku. Kondisi keluarga yang kacau atau orang tuanya bercerai ketika ia berusia 12 tahun mendidik dia untuk selalu berusaha memahami orang lain. Universitas Columbia menganugerahinya gelar doktor pada tahun 1947. Albert Ellis mulai yakin bahwa psikoanalisis adalah bentuk terapi yang paling efektif dan mendalam. Albert Ellis memutuskan untuk melakukan pelatihan analisis dan menjadi psikoanalisis yang cukup berpengaruh. Beberapa tahun kemudian, Institut Psikoanalisis saat itu tidak menerima analisis kalau tidak bergelar MDS. Namun Albert Ellis berkenalan dengan kelompok analisis Karen Horner yang mau bekerja sama dengannya. B. Konsep utama konseling REB. Manusia pada dasarnya adalah unik untuk memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, kompeten. Ketika berpikir
berpikir dan bertingkah laku irasional. Individu itu akan menjadi tidak efektif. Reaksi emosional seseorang sebagaimana besar disebabkan oleh evaluasi, interpretasi dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Hambatan psikologis atau emosional pada akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional. Emosi menyertai individu yang berpikir dan penuh prasangka sangat personal dan irasional. Berpikir irasional diawali dengan belajar secara tidak logis yang dipengaruhi oleh berpikir secara irasional akan tercermin dari verbalisasi yang digunakan. Verbalisasi yang tidak logis menunjukkan cara berpikir yang salah dan verbalisasi yang tepat menunjukkan cara berpikir yang tepat. Perasaan dan pikiran negatif serta penolakan diri harus diawali dengan cara berpikir yang logis dan irasional yang dapat diterima menurut akal sehat serta menggunakan verbalisasi yang rasional. Pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji dari konsep-konsep Albert Ellis. Ada 3 pilar yang dibangun tingkah laku individu, yaitu yang pertama antecedent event, yang kedua belief, dan yang ketiga emotional consequence. Kerangka pilar ini yang kemudian dikenal dengan konsep atau teori ABC. C. Asumsi perilaku bermasalah dalam Gantina. Nelson Jason 1965 mengatakan manusia dipandang memiliki 3 tujuan fundamental, yaitu untuk bertahan hidup, untuk bebas dari kesakitan, dan untuk mencapai kepuasan. Rational Emotive Behavior Therapy juga berpendapat bahwa individu adalah hedonistik, yaitu kesenangan, dan bertahan hidup adalah tujuan pertama hidup. Hedonisme dapat diartikan sebagai pencarian kenikmatan dan menghindari kesakitan. Bentuk hedonisme khusus yang membutuhkan perhatian adalah penghindaran terhadap kesakitan dan ketidaknyamanan. Dalam Gantika, Wallon mengatakan REBT. Hal ini menghasilkan Law for Frustration Tolerance atau LFT. Individu yang memiliki LFT terlihat dari pernyataan verbal seperti ini terlalu berat, saya pasti tidak mampu, dan ini menakutkan, saya tidak bisa menjalani ini. Dalam Gantika, Glading 1992 mengatakan Ellis mengidentifikasi serta sebelah keyakinan irasional individu yang dapat mengakibatkan masalah, yaitu yang pertama, mencintai dan menyetujui oleh orang lain adalah suatu yang sangat esensial. Yang kedua, untuk menjadi orang yang berharga, individu harus kompeten dan mencapai setiap usahanya. Yang ketiga, orang yang tidak bermoral, kriminal, dan nakal merupakan pihak yang harus disalahkan. Yang keempat, hal yang sangat buruk dan menyebalkan adalah bila segala sesuatu tidak terjadi seperti yang saya harapkan. Yang kelima, ketidakbahagiaan merupakan hasil dari peristiwa eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh diri sendiri. Yang keenam, sesuatu yang membahayakan harus menjadi perhatian dan harus selalu diingat dalam pikiran. Yang ketujuh, lari dari kesulitan dan tanggung jawab daripada menghadapinya. Kedelapan, seseorang harus memiliki orang lain sebagai tempat bergantung dan harus memiliki seseorang yang lebih kuat yang dapat menjadi tempat bersandar. Adapun ciri-ciri berpikir irasional adalah yang pertama, tidak dapat dibuktikan. Yang kedua, menimbulkan perasaan yang tidak enak atau kecemasan, kekhawatiran, dan prasangka.
Yang ketiga, menghadapi individu untuk berkembang dalam kehidupan sehari-hari yang efektif. Yang keempat, sebab-sebab individu tidak mampu berpikir secara irasional disebabkan oleh yang pertama itu, satu, individu tidak berpikir jelas tentang saat ini yang akan datang antara kenyataan dan imajinasi. Yang kedua, individu bergantung pada perencanaan dan pemikiran orang lain. Yang ketiga, orang tua masyarakat memiliki kecenderungan berpikir irasional yang diajarkan kepada individu melalui berbagai media. Secara ringkas, Ellis mengatakan bahwa ada 3 keyakinan irasional. Yang pertama, saya harus punya kemampuan sempurna, atau saya akan menjadi orang yang tidak berguna. Yang kedua, orang lain harus memahami dan mempertimbangkan saya, atau mereka akan menderita. Yang ketiga, kenyataan harus memberikan kebahagiaan kepada saya, atau saya akan binasa. D. Tujuan konseling REB. Pada Irrational Emotive Behavior Therapy, ini bertujuan untuk menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri individu seperti cemas, benci, rasa takut, dan rasa bersalah yang mengakibatkan individu irasional, dan melatih individu agar mampu menghadapi kenyataan hidup rasional dan mengakibatkan kepercayaan dirinya dan kemampuan diri individu. Sedangkan dalam Tahir 2016, tujuan utama konseling dengan pendekatan rasional emotion behavior therapy adalah membantu individu menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif. Peran dan fungsi konselor. Peran konselor dalam pendekatan rasional emotif behavior therapy adalah yang pertama, efektif, yaitu mengambil peran yang lebih banyak untuk memberikan penjelasan terutama pada awal konseling. Yang kedua, mengonfrontasikan pikiran irasional konseling secara langsung. Yang ketiga, menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konseling untuk berpikir dan mendidik kembali diri konseling sendiri. Yang keempat, secara terus-menerus atau menyerang pemikiran irasional konseling. 5. Mengajak konseling untuk mengatasi masalahnya dengan kekuatan berpikir bukan emosi. Yang keenam, bersifat didaktif. F. Kelebihan dan kekurangan REBT. Kemudian yang pertama itu kelebihan. Pendekatan ini cepat sampai kepada masalah yang dihadapi oleh klien. Kaidah pemikiran yang logis diajarkan kepada klien dapat digunakan dalam menghadapi gejala yang lain. Klien merasakan diri mereka mempunyai keupayaan intelektual dan kemajuan secara berpikir. Kelemahan terhadap klien yang boleh ditolong melalui analisis logis dan falsafah. Tetapi ada pula yang tidak begitu sulit cara berpikirnya untuk dibantu dengan cara sedemikian yang berasaskan kepada logika. Selain itu, terdapat setengah klien yang begitu terpisah dari realitas sehingga susah untuk membawanya ke dalam alam nyata yang sungkar sekali dicapai. Dan ada juga klien yang terlalu berprasangka terhadap logika sehingga sukar untuk menerima analisis secara logika. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.